Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sulaiman, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ingin menyampaikan kegiatan pembelajaran sejarah perumusan Pancasila dengan model pembelajaran Project Basic Learning pada kelas 7 SMP Negeri 1 Telogosari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Harus semangat ya. Tidak ada kendornya dalam belajar. Saya absen dulu. Gimana kelasnya, sudah bersih semua? Sudah. Kalian memang makjus lalu jaga kebersihan. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Di pertemuan kemarin ada yang tidak hadir ya? Ada. Tapi Iqbal mana? Sudah sehat? Kemarin sakit ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak sakit lagi ya. Amin. Ya, sekarang dipimpin doa diwakili dari ketua kelas. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Are you ready? Ready. Pray together. Finish. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sekarang kita akan mempelajari tentang bab yang pertama di pelajaran PPKN kelas 7. Di mana sejarah kelahiran Pancasila. Di pertemuan kemarin kita sudah perkenalan karena masih awal pertemuan, pelajaran masih belum dimulai, tapi kan sudah dikasih tahu pembelajaran untuk hari ini ada kelompok kita bahas tentang materi sejarah kelahiran Pancasila. Masih ingat? Siap? Siap. Untuk tujuan pembelajaran hari ini perlu kalian ketahui, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis kronologi lahirnya Pancasila, mengkaji fungsi kedudukan Pancasila, sehingga sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini biar kamu bisa dan mampu mengkronologi lahirnya Pancasila, ya, mengenal, menceritakan nanti ya, bisa menganalisis juga, ya, sebagai dasar negara. Untuk tahap awal pembelajaran hari ini kita lihat video dulu ya. Belum kita mulai lebih jauh, kita lihat video. Semuanya menyimak.
karena nanti saya tanya. Sebelum menuju ke video ini, coba saya tanya dulu. Tahu Pancasila? Tahu. Tidak tahu kebangetan ya. Ya. Pancasila ada berapa sila? 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Mbak Kaila. Yang ke satu, Pancasila. Yang ke sila yang ke satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Makin. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rizky. Persatuan Indonesia. Bagus. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kepentingan. Tara. 5. Persatuan Ke- Indonesia. Keadilan yang dipimpin oleh Keadilan sosial. Yang kelima. Ada yang tahu? Apa itu? keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagus ya. Kalian sudah tahu Pancasila dari SD sampai SMP sama. Pancasila tidak berubah. Sampai kamu kuliah Pancasila silanya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Lambang-lambangnya tahu? Ada yang tahu? Tahu. Nah, udah kita kembali sini videonya. Belum. Matiin ya. Oh, tadi sudah nyala. Lambang ke-1 dilambangkan dengan apa? Bintang. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan ini sudah nyala. Dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, Kepala banteng. nah, sudah kita lihat ini dulu ya. Semuanya menyimak. Iya, Pak. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai leluhurnya telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Menonton sejarah singkat. Ini hanya sejarah singkatnya yang ditampilkan di video. Lebih lengkapnya ada di buku, nanti saya tambahkan ya sebagai referensi kerja kelompoknya kalian. Tapi sebelum kita mulai kerja kelompok, mungkin dari kalian semua satu saja perwakilan. Apa yang sudah kalian tangkap dari video ini? Ya, coba lagi, jangan maju ke depan sini lagi. Apa yang sudah kamu ketahui setelah menonton video ini? Setelah saya melihat video ini, saya sangat terkesan atas para tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan Indonesia dan meneruskan Pancasila. Nah, terkesan ya sama tokoh-tokohnya. Ya, perjuangan untuk merumuskan Pancasila itu tidak mudah, panjang sekali, iya.
Bahkan BPUPK yang sudah dibentuk badannya oleh Jepang itu masih membentuk badan lagi, ya, yaitu panitia 9, panitia sendiri, ya maksudnya. Tapi masih tetap di dalam BPUPKI itu masih dilebur lagi menjadi panitia 9 untuk khusus membahas tentang rancangan rumusan Pancasila. Ya, sudah, terima kasih Maki. Ada yang mau nambahkan? Satu? Sudah? Untuk sekarang masih ingat kelompoknya? Masih. Ada berapa kelompok? 5. Ya, nanti kalian kumpul sama kelompoknya sendiri. Mejanya dibentuk ya. Jadi berhadapan, kelompok 1 di sini, kelompok 2, tengah kelompok 3, 4 dan 5. Ya. Pelan-pelan kumpulkannya. Karena ini ada kabel. Pelan-pelan saja. Ya sudah, sekarang mulai kumpul ke kelompoknya. Ini 30. Ya semuanya duduk. Saya sudah siapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, LKPD, untuk kalian cari penyelesaian masalahnya di sini ya. Kamu cari jawabannya ya. Ada bisa referensinya pakai buku yang sudah ada pinjaman dari perpus, bisa pakai HP ya. Usahakan dari HP, jangan di YouTube biar tidak rame ya. Pakai Chrome saja ya. Kalau pakai YouTube nanti rame. Ini lembar kerjanya ditulis di sini ya, taruh di bawahnya. Itu taruh di bawahnya jawabannya. Taruh di bawahnya. Ini nomor 2. Ya, ini ada tambahan bahan ajar dari Pak Guru. Saya sudah siapkan bahan ajar selain kamu ada di buku. Insya Allah buku dengan bahan ajar yang dari Pak Guru sudah lengkap, sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ini saya kasih satu kelompok 1. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin akan mempresentasikan hasil kerja tentang perumusan Pancasila. Saya perkenalkan, nama saya Diana Wirisa. Perkenalkan, nama saya Nur Aji. Perkenalkan, nama saya Meta Mufida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Diana Madani. Satu, mengapa rumusan Pancasila tidak dapat diubah? Pancasila masih tetap eksis karena Pancasila tidak alasannya
seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap ada atau berlaku di masyarakat. Demikian jawaban dari kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Jawaban dari kelompok 1, Pancasila masih eksis. Eksis itu berarti apa? Masih disukai gitu ya? Kalau eksis kan masih disukai, masih sesuai zaman atau gimana ya? Kan seperti itu eksis ya? Masih eksis karena rumusan Pancasila sesuai dengan apa tadi? Keseharian masyarakat Indonesia gitu ya? Sesuai adat istiadat yang memang sudah ada di masyarakat Indonesia. Itu jawaban dari kelompok 1, masih eksis. Ayo, siapa yang tanya? Bisa mengajukan pertanyaan. Kelompok 4 yang Ratu Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tadi menyebutkan Pancasila apa maksud Pancasila apabila keeksisannya apabila kebudayaan dan lingkungan yang masuk ke Indonesia Silakan dicari jawabannya. Kayaknya jelas pertanyaannya ya. Apakah tetap masih eksis apabila Pancasila terpengaruhi oleh kebudayaan dari luar? Ya, yang lain juga perhatikan. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah bertanya. Bisa jadi keeksisan Pancasila memudar apabila masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya dari luar daripada budaya bangsa yang sudah tercermin di Pancasila. Dengan kata lain, apabila terjadi maka keamanan Indonesia atau terancam, maka dari itu kita sebagai pelajar penerus bangsa harus bisa memelihara Pancasila dengan menyaring kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia. Demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 puas? Jawabannya tadi bisa jadi ya. Bisa jadi itu kan. Bisa jadi keeksisan Pancasila itu bisa pudar. Ya, apabila pengaruh dari luar itu kuat dan kita tidak bisa memilah yang namanya kebudayaan dari luar itu sendiri. Ya, ini yang dengarkan ya. Jawabannya tadi pas. Ya. Dan apabila itu terjadi, apa tadi? Apabila itu terjadi, bila keeksisan itu Apabila masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya dari luar daripada budaya bangsa yang sudah tercermin di Pancasila. keeksisan itu bisa berkurang apabila kita sebagai penerus bangsa ini lebih mencintai kebudayaan asing. Itu ya jawabannya, lebih mencintai kebudayaan asing daripada kebudayaan kita sendiri. Maka keeksisan Pancasila itu akan berkurang. Ya, itu dari penjelasan dari kelompok 1 tadi. Ada yang tanya lagi? Sudah jelas? Jelas. Kelompok 3 ini ya. Itu lah sudah. Ya. Sudah, kalau sudah ada jawabannya bisa lanjut di yang kedua. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan perjuangan
Pancasila dan proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang telah berlangsung sejak zaman kolonialisme Belanda hingga penduduk Jepang. Pancasila dan proklamasi merupakan buah dari perumusan dan kesepakatan para tokoh perjuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang menggambarkan cita-cita, nilai-nilai luhur, dan pandangan hidup bangsa. Demikian jawaban dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mana yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Maulana dari kelompok 3. Ingin izin bertanya kepada kelompok 3. Yang kelompok 3 tadi disebutkan bahwa Pancasila merupakan buah dari perjuangan rakyat Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang, dan tentunya kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaganya. Bagaimana menurut Anda cara kita menjaga Pancasila? Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga keutuhan Pancasila? Ya, karena Pancasila itu adalah hadiah dari perjuangan tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu, ya, zaman perjuangan. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah bertanya. Ya, kita sebagai penerus bangsa harus bisa menjaga Pancasila, terutama nilai-nilai Pancasila, dengan cara kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai penerus bangsa harus bisa menyaring kebudayaan dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian jawaban dari kelompok 3. Apakah kelompok 2 puas? Puas. Jawab Pak, tanya lagi, walaupun tidak puas tanya, jangan bilang puas, ya. Kalau seumpama jawabannya tidak pas, gitu ya. Jawabannya dari kelompok yang maju ini tidak pas dengan jawab yang kamu harapkan. Tanya lagi, tidak apa-apa, ya. Gimana kelompok 2? Puas. Puas. Jadi caranya kita menjaga Pancasila itu menurut kelompok 3 tadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, ya. Itu jawaban dari kelompok 3. Kemarin salah satunya Pak Guru sudah menyinggung di pertemuan yang pertama, kita berdoa itu masuk ke sila keberapa? 1. Dan lain-lainnya itu kan banyak ya contohnya. Sudah bisa kan ya memberikan contoh, mudah-mudahan juga bisa menerapkan, ya. Bukan hanya memberi contoh lisan tapi tidak bisa melakukan, ya, juga harus bisa melakukan. Sudah. Jadi langsung ke yang ketiga. Kelompok 3, silakan. Apa kesimpulan kalian tentang video pendek tentang sejarah kelahiran Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat BPUKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Dalam sejarahnya BPUKI menjalankan sidang dengan pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sejumlah tokoh menyampaikan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1945 Soekarno memperserembak peserta rapat ini menyetujui nama dari dasar negara yang selanjutnya rumusan dasar negara dilanjutkan oleh panitia 9. Demikian jawaban dari kelompok 3. Apakah Ya, bisa diulang pertanyaan ketemunya kalau
Yang nomor 3 ya. Nanti setelah selesai hasil kelompoknya kamu dikumpulkan ya. Buat evaluasi penilaiannya Pak Guru. Ya. Sudah bisa diakhiri kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata ataupun ucapan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran ini, Pak Guru dapat menyimpulkan bahwa pemahaman kalian itu, bahwa pemahaman kalian terhadap Pancasila, prosesnya, sejarah proses lahirnya Pancasila sudah paham. Ya, dari awal permulaan kejadian datang ke sini, ya, diganti oleh Jepang, dari kolonial Belanda diganti kejadian Jepang, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk badan yang dinamakan BPUPKI. Terus BPUPKI melakukan rapat yang pertama kali, ya, sehingga pada tanggal 1 Juni, ya, sesuai pidato Bung Karno menyampaikan bahwa dasar Indonesia merdeka, ya, didasarkan 5 asas yang diberi nama Pancasila. Itu di sidang BPUPK yang pertama, ya. Berarti sidang BPUPK itu ada sidang selanjutnya, ya. Setelah disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu, ya, maka peserta rapat, dengarkan, peserta rapat itu menyetujui, ya, menyetujui nama Pancasila sebagai dasar negara. Pelajaran kita hari ini bisa kita selesaikan, ya, bisa selesaikan, dan saya harapkan apa yang sudah kalian lakukan itu bermanfaat. Seperti tujuannya pembelajaran hari ini supaya biar kamu bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kamu tingkah lakunya kamu sesuai Pancasila, ya, sesuai norma, sesuai agama, ya. Itu yang diharapkan di pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya, pimpin doa.